Dibiasakan untuk menempelkan ujung lidah, ya terserah mau yang di depan atau yang di belakang, kembali ke diri Bapak Ibu masing-masing. Kalau langsung ke tengah-tengah itu biasanya kalau belum terbiasa itu biasanya susah, terus pegel dan sebagainya. Jadi latihan dulu dari yang menempelkan ujung lidah di depan, nanti lama-lama masuk ke dalam, di tengah-tengah. Fungsinya itu ada dua, yang di depan itu begini caranya menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Dan dalam menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut itu ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, tempelkan ujung lidah ke bagian depan. Jadi ini di belakang gigi kan ada kulit tuh, ditempelkan di situ. Dan yang kedua itu di tengah-tengah. Dan ini pun sebenarnya mempunyai fungsi yang berbeda Bapak Ibu. Jadi di saat Bapak Ibu menempelkan ujung lidah di yang depan sini, ini hubungannya nanti dengan pikiran. Jadi yang pikirannya kemerungsung, pikirannya kemana-mana, overthinking dan sebagainya, itu biasakan menempelkan ujung lidah di yang depan. Caranya bagaimana? Coba Bapak Ibu berkata la, n, itu, coba. Kan ujung lidah itu nempel di situ, lah tempelkan itu. Ini fungsinya kalau yang di depan, ini terkoneksinya dengan saraf-saraf pikiran di kepala Bapak Ibu. Lah yang kedua itu di tengah-tengah. Jadi di langit-langit yang tengah itu. Contohnya gimana ya, susah ya nyontohinnya ya. Gini. Bapak Ibu. Lah kalau yang di tengah, di yang tipis yang halus itu loh. Di tengah-tengah itu kulitnya kan agak halus, agak licin lah di situ. Kalau yang di tengah-tengah itu hubungannya dengan dada, hubungannya dengan hati, hubungannya dengan rasa. Jadi yang pertama itu yang di depan di gitu. Coba la. Di saat mengatakan la, ujung lidah kan nempel. Nah, itu untuk pikiran Bapak Ibu. Untuk pikiran, untuk kepala gitu. Yang di depan fungsinya itu nanti pikirannya Bapak Ibu jadi tenang. Kalau yang di tengah-tengah nanti luka batin, trauma masa lalu, rasa yang nano-nano. Asal Bapak Ibu rutin menempelkan ujung lidah, itu nanti akan rasa-rasa itu akan lebur. Jadi biasakan seperti itu nih Bapak Ibu, menempelkan ujung lidah di saat sedang tidak berbicara, di saat sedang diam. Kan mulut kita mingkem. Mingkem bahasa Indonesianya apa? Saya kurang paham. Intinya mulut kita itu nggak gerak-gerak. Tempelkan. Jadi setiap Bapak Ibu sedang tidak berbicara, sedang tidak berkata-kata, dibiasakan untuk menempelkan ujung lidah, ya terserah mau yang di depan atau yang di belakang, kembali ke diri Bapak Ibu masing-masing. Kalau langsung ke tengah-tengah itu biasanya kalau belum terbiasa itu biasanya susah, terus pegel dan sebagainya. Jadi latihan dulu dari yang menempelkan ujung lidah di depan, nanti lama-lama masuk ke dalam, di tengah-tengah. Fungsinya itu ada dua, yang di depan itu untuk kepala, untuk pikiran, yang di tengah-tengah itu untuk dada, untuk hati, untuk rasa. Jadi asal sering menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, pikiran jadi tenang, rasa jadi tenang, maka kita akan berlahan tapi pasti nanti kita akan tenang, damai dan bahagia, menikmati hidup ini apa adanya. Apa adanya itu adalah menikmati kasunyatan. Kasunyatan itu realita, kasunyatan itu kenyataan. Jadi kita akan benar-benar hadir, mindfulness di sini saat ini sekarang ini. Gitu Bapak Ibu, yang meditasi juga kayak gitu.
sering-sering tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Jadi menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut itu tidak hanya di waktu sadar nafas atau meditasi atau wirid kolbi dalam hati, tapi di saat kita beraktivitas, asal tidak berbicara, asal tidak berkata, biasakan untuk menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Terus Mas, kenapa di saat menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut kok ada rasa-rasa pahit, ada rasa-rasa panas dan sebagainya? Yaitu sebenarnya panas, pahit itu adalah endapan energi yang terpendam di dalam diri Bapak Ibu yang selama ini tidak disadari. Di saat menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, endapan itu akan naik ke permukaan, akan bereaksi. Sadari saja itu adalah suatu proses pengangkatan, suatu proses pembersihan dari endapan-endapan yang selama ini Bapak Ibu pendam. Jadi biasakan untuk menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut dalam meditasi, sadar nafas, atau dalam gerak aktivitas. Yang penting kalau dalam gerak aktivitas di saat mulut tidak berkata-kata atau sedang tidak berucap. Praktekkan saja. Praktekkan dan nanti rasakan sendiri perubahan rasa, perubahan pola pikir dalam kehidupan nyata Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Jadi praktek menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut itu ada yang di depan dan ada yang di belakang. Lah, udah itu aja. Waktu mengatakan lah di situ itu yang di depan. Kalau yang di tengah-tengah itu yang di kulit yang agak licin. Kalau yang di tengah itu bukan pucuk lidahnya atau bukan ujung lidahnya, tapi di bawahnya gitu loh. Jadi di lidah kita, lah sebelah bawahnya ini. Itu kalau yang di tengah-tengah, jadi agak ditekuk. Yang di depan juga nggak masalah, ditekuk nggak apa-apa. Terus gimana Mas yang lidahnya pendek? Ya itu tadi. Kalau yang lidahnya pendek katanya ditekuk kan nggak bisa. Coba katakan gitu. Lah tempelkan situ aja Bapak Ibu. Itu manfaatnya untuk kesehatan luar biasa. Karena sumbernya penyakit itu dari apa? Dari pikiran. Pikiran yang ruwet. Lah di saat kita rajin menempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, pikirannya jadi tenang, rasanya jadi tenang, jadi sirkulasi energi, sirkulasi dalam diri itu akan selaras. Kalau selaras, hidup ini akan sehat, badan ini akan sehat. Begitu Bapak Ibu.